kita ubah kata sandi. Nah, kalau masih bahasanya, Pak, saya bahasanya masih bahasa Inggris. Nah, di sini di bawahnya ada yang ada kata language ya, diklik di sini ya. Nah, di sini diklik. Nah, kalau diklik nanti ada pilihan bahasanya di sini, Bapak Ibu. Bahasa yang diinginkan yang mana? Kalau yang bahasa Arab silahkan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, kemudian tadi ubah kata sandi nih. Nah, kata sandinya ya silahkan diubah kata sandi yang saat ini apa. Ya, tadi misalkan Bapak Ibu masuknya menggunakan akun siaga atau akun simpatika gitu ya. Masukkan di sini, kemudian masukkan kata sandi baru. Ya, kata sandi barunya silahkan mungkin perpaduan atau yang gampang aja angka saja sih ya. Angka yang mudah Bapak Ibu ingat gitu. Jadi masukkan ke sini, kemudian diulang kata sandi barunya, baru langsung nanti simpan perubahan. Nanti akan berubah. Ya. Oke, nah selanjutnya ketika sudah dirubah tadi balik lagi Bapak Ibu ya. Ketika sudah masuk nanti silahkan ke modul saya gitu ya. Nah, ini modul saya ini isinya nanti sesuai dengan mapel yang mana foto Bapak kamu? Ibu ya. Kalau Vicky ya nanti Vicky, kalau SKI, kalau nanti Bapak Ibu klik di sini ya pada bagian modulnya, nanti akan diarahkan ke sini. Kalau diklik ya yang gambar covernya ini, nanti masuk ke bagian ini. Kalau ada tugas-tugas yang seperti ini bisa di close ke Bapak ya, di close. Dan nanti di sini ada beberapa pilihan, ada umum, modul profesional, modul pedagogik, modul pengembangan perangkat pembelajaran, ada isi dan lain. Jadi di sini Bapak Ibu pengerjaannya ini tidak boleh loncat-loncat. Artinya loncat-loncat itu misalnya saya mau nyoba yang pedagogik itu nggak bisa, jadi harus runut gitu ya. Nah, begitupun dengan modul profesional. Modul profesional harus runut ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu klik yang modul profesional. Geseran tadi. Nah, ya, modul profesional. Nanti ada perintah ke bawahnya. Ini geseran sini. Baca dulu nih untuk mengisi fakta integritasnya. Nah, fakta integritas itu bukan fakta integritas yang format waktu lapor diri ya Bapak Ibu ya. Ini cukup Bapak Ibu baca, kemudian ada bagian pengisian ya fakta integritas. Kemudian di sini, nah ini nih nama, nomor peserta, kemudian nama lengkapnya siapa, mapel yang dipilih apa, kemudian LPTK-nya. Nah, LPTK-nya berarti LPTK kita ya, ingin sekali di Depok Jakarta. Jangan ada yang nanya lagi, Pak, LPTK-nya. LPTK-nya di Jakarta, mapelnya mapel berarti sesuai dengan yang diampu Bapak Ibu, gitu ya. Nah, nanti ke bawah lagi, nah, kalau sudah nanti klik selesai, nanti ada tombol klik gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu, di sini ada beberapa topik ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi fakta integritas, setiap modul itu terdiri dari 8 topik, kemudian ada 2 tugas dan tes akhir modul. Nah, setiap topik ya di sini, misalnya topik 1 sesuai dengan pembahasannya apa. Kalau Vicky ya Vicky, kalau bahasa Arab masing-masing sendiri. Nah, nanti sebelum mengerjakan ke setiap topik itu Bapak Ibu itu ada pretest profesional ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi dulu pretest profesionalnya. Nah, ini bisa diberikan kesempatan 2 kali Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang pertama belum puas ya, bisa dicoba lagi gitu ya. Nanti kalau sudah mengerjakan nanti bisa langsung lanjut ke pembelajaran modul di topik 1 itu gitu ya. Nah, sebentar. Nah, pada setiap topik itu biasanya ada pembahasan ya Bapak Ibu ya. Di pembahasannya itu nanti ada Bapak Ibu mengkaji PDF gitu ya, mengkaji materi biasanya dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu silahkan pelajari di situ ya PDF-nya atau materi yang sudah di-share. Kemudian yang kedua itu ada video ya. Ada video yang harus Bapak Ibu ini ada misalnya tentang PDF nih, PDF yang kondisi Jazirah Arab ya kalau SKI. Kemudian ada video ya, video
pre-Islamik ya, berarti mempelajari video. Kemudian ada jurnal ya, jurnal yang nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Nah, ini dikaji. Nah, Bapak Ibu, untuk satu modul itu kurang lebih waktunya itu 10 hari ya. Jadi 10 hari itu Bapak Ibu bisa per materi, misalkan taruhlah satu hari ya. Tapi yang penting berurut ya. Jadi pretest dulu. Jadi misal saya Bapak Ibu belum mengerjakan topik 1 loncat topik 2 itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus dikerjakan dulu semuanya, topik 1 dikerjakan, kemudian pretestnya dikerjakan, kemudian ini dikerjakan. Nah, di akhir topik itu biasanya ada tugas ya. Nah, tugasnya nanti seperti ini nih. Setiap tugas itu nanti ada tugas mandirinya. Bapak Ibu nanti dibaca dulu ya, kemudian boleh diketik dulu di Word ya, kemudian baru di copy paste ya. Nah, kalau diklik ini Bapak Ibu di tugas mandiri ini, bagian tugas mandiri profesionalnya ya, kemudian nanti diarahkan ke sini ya. Baru Bapak Ibu nanti pilih kirimkan pengajuan tugas laporan. Nah, ya, kirim pengajuan dalam kurung tugas laporan. Nanti klik ini Bapak Ibu nanti diarahkan ke bagian ini ya. Silahkan tadi Bapak Ibu yang sudah diketik di Word nanti bisa dipaste di sini lalu dikirim. Nah, jadi harus sesuai dengan perintahnya Bapak Ibu ya. Artinya kalau misalnya perintahnya itu minimal misalkan ya 2000 kata ya, harus 2000 kata gitu. Atau misalkan ada berapa nih harusnya misalkan 1 halaman atau 2 halaman dalam format sekian-sekian, ya harus disesuaikan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai saya udahlah pakai ChatGPT aja cuma 1 paragraf, nanti akan ketahuan gitu ya. Jadi Bapak Ibu upayakan sesuai dengan perintah ya. Perintah 1 misalnya apa, peta konsep atau gagasan apa saja ya, itu jangan sama, artinya jangan melihat atau kerjasama dengan yang lain, nanti akan ketahuan. Atau menggunakan copy paste dari ChatGPT itu juga sama, akan ketahuan. Jadi upayakan Bapak Ibu setiap topik yang tadi diberikan ya, dari topik 1 sampai topik 8 itu dikerjakan semuanya ya. Tapi ada beberapa topik juga Bapak Ibu yang tidak ada video, jadi langsung modul kemudian langsung penugasan gitu ya, atau tugas akhir atau apa namanya per topik gitu ya. Nah, itu burung nanti jadi di post itu di post sama itu ada beberapa yang tidak ada videonya, tapi sebagian besar ada videonya, nanti dikaji. Nah, biasanya tugas ini ya Bapak Ibu, tugas ini nanti akan diminta untuk menjelaskan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. Maka dari itu jangan sekali-kali abai ya. Abai itu udahlah, saya yang penting sepengetahuan saya aja gitu, apa yang sudah saya pelajari ya itu kemungkinan akan muncul. Enggak Bapak Ibu, biasanya tugas ini akan sesuai dengan materi yang sudah dikaji oleh Bapak Ibu gitu ya. Ada tugas mandiri, kemudian ada tugas refleksi ya, ada 2 tugas ya. Tugas refleksi ya, kalau tugas refleksi sama biasanya, hampir sama ya tugas refleksi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah dikirimkan nanti ya diklik simpan perubahan, nanti arahnya ke sini. Oh, ini sudah masuk nih ya, sudah masuk Bapak Ibu, ini ininya. Nanti setiap tugas mandiri nanti akan kelihatan gitu ya. Nanti tim kita nanti akan meng-cross check ya. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya ya, dari tugas dari tadi yang sudah dipelajari itu kan topik 1 sampai topik 8 gitu ya. Kemudian ada tugas mandiri ya. Tugas mandirinya itu tadi kan terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kemudian ada tugas refleksi ya, merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan juga. Nah, selanjutnya ada tes akhir ya. Tes akhir dari modul 1 ini ya. Nah, tugas ininya biasanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerjakan ya, nah itu makanya tadi kata Bu Dekan yang saya simak, kalau bisa on time atau in time gitu ya, pada waktunya. Misalkan kalau bisa sebelum 10 hari selesai ya sudah bisa diselesaikan tugas-tugasnya, karena kalau sudah lewat kemungkinan nanti kalau yang PPG transformatif ini tidak sama, mungkin bisa menyusul gitu ya. Jadi upayakan dalam 10 hari itu ya modul 1 selesai ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di tes akhir ini Bapak Ibu mungkin hampir sama dengan UP ya.
Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengerjakan tes akhir ya, tes akhir modul ini, Bapak Ibu diwajibkan menggunakan kamera laptopnya ya. Ya, di tes akhir modul ini Bapak Ibu wajib menggunakan kamera. Bagaimana jika tidak menggunakan kamera, Pak? Ya, mungkin itu tidak bisa mengerjakan karena ini settingannya harus menggunakan kamera. Jadi nanti Bapak Ibu akan kelihatan. Nah, mungkin seperti ini nanti. Ya, pergerakan Bapak Ibu nanti akan kerekam ya dan akan kesimpan di database Kemenang. Ya, maka yang saat ini mungkin laptopnya kameranya masih rusak, beli kameranya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan beli dulu kamera paling berapa kalau yang rusak. Kalau yang sudah ada bagus ya syukur gitu ya. Jadi nanti pada tes akhir modul itu menggunakan kamera ya. Jadi nanti juga itu akan digunakan pada saat UP ya. Kalau UP kan mungkin kita menggunakannya itu kamera HP ya untuk zoom dan kamera dan laptop itu untuk mengerjakan soal. Nah, kalau ini kamera dari aplikasinya, dari laptopnya gitu ya. Jadi nanti harus menggunakan kamera ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika tes, nah ini tes akhir profesionalnya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi nanti bisa memilih atau bisa mundur, ada waktunya nanti gitu ya. Misal waktunya berapa jam gitu. Nah, kurang lebih nanti ada 40 soal dalam bentuk pilihan ganda ya. Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah dalam pengetahuan agamanya atau pengetahuan tentang fikih dan lain sebagainya ya sudah di luar kepala gitu ya. Nah, tapi kan ini modulnya beda gitu ya. Ada yang modulnya tentang modul profesional pedagogik ya berarti terkait dengan pedagogik gitu ya. Kemudian kalau modulnya modul pengembangan perangkat pembelajaran ya berarti tentang perangkat pembelajaran gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi akan seperti ini nanti tampilannya. Nah, kalau sudah selesai misalnya modul 1 nanti akan dibuka lagi sesuai dengan waktunya Bapak Ibu. Nah, ya jadi kalau kita lihat di sini kan ada modul profesional, modul pedagogik, modul pengembangan perangkat pembelajaran dan induksi. Nah, ini untuk modul profesional itu masing-masing 10 hari Bapak Ibu. Jadi modul profesional 10 hari, modul pedagogik 10 hari, kemudian modul pengembangan perangkat pembelajaran 10 hari. Nah, untuk induksi dan tryout ini menurut informasi kemarin itu diberikan waktu 2 hari gitu ya. Nah, ini ya info saja sih, mudah-mudahan nggak tahu ya apakah nanti kebijakan kedepannya apakah nanti dipusatkan atau LPTK yang megang, tapi kemarin terakhir itu terpusat nanti ya untuk induksi dan tryoutnya ya. Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu ada waktu sekitar 49 hari ya untuk menyelesaikan semuanya rangkaian PPG ini. Jadi manfaatkan Bapak Ibu waktu Bapak Ibu misalkan di waktu malam dari jam berapa sampai jam berapa, karena saya kira untuk penyelesaian modul ini tidak terlalu seperti yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin sampai 3 bulan. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu harus diatur waktu dari 8 topik itu ya. Kira-kira bisa satu topik bisa diselesaikan 1 hari ya, itu nanti waktunya akan pas gitu ya.